Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. eh, apakah hari ini ada yang tidak masuk untuk pelajaran hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk Pak. Alhamdulillah masuk semua. Baik, pada hari ini Bapak akan membahas atau menjelaskan mengenai hukum bacaan tajwid di dalam surat Al-Bayyinah. Sebelumnya, dari anak-anak ada yang tahu tidak apa itu hukum tajwid atau pernah mendengar hukum tajwid itu macamnya apa saja? Ada yang tahu? Izhar. Ya, yang lainnya? Izhar syafawi. Ya, yang lainnya? Islam. Oke, baik ya. Rata-rata anak sudah mengetahui beberapa hukum tajwid. Untuk itu, agar pembelajaran ini semakin menarik, maka Bapak akan membuat kelompok belajar. Nah, jadi nanti anak-anak membuat kelompok mendiskusikan apa saja hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Nah, sampai sini paham atau tidak anak-anak mengenai tugas tadi? Insyaallah paham Pak. Oke. Paham Pak. Nanti didiskusikan apa saja hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Setelah itu nanti dipresentasikan kepada Bapak hasil kerja kelompoknya apa. Bapak kasih waktu sebentar ya untuk diskusi, silahkan. Baik Pak. Bapak kira sudah cukup anak-anak untuk diskusinya. Nah, sekarang yang sudah didiskusikan tadi di kelompok belajar bisa dipresentasikan sekarang kepada Bapak mengenai hasil kerjanya. Monggo untuk bisa dipresentasikan apa saja hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Silahkan. Untuk yang pertama siapa? Silahkan. Mengenai surat Al-Bayyinah atau siapa? Silahkan. Coba untuk Mbak Osa bisa menjelaskan hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Untuk Mbak Osa, silakan. Baik, saya di sini akan menyebutkan hukum bacaan nun sukun dalam surat Al-Bayyinah. Saya di sini kebagian pada ayat 3, 4 sama 5, 6. Pada ayat 3 terdapat kutubung qayyimah, yaitu doma tanwin bertemu dengan qaf, yaitu hukum bacaan ikhfa. Selanjutnya pada ayat 4 yaitu mim ba'di, yaitu nun mati bertemu ba, yaitu hukum bacaan iklab. Selanjutnya dalam ayat 5 tidak ada. Selanjutnya ayat 6 dalam bacaan min ahli,
nun mati bertemu alif yaitu bacaan idhar. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Osa untuk penjelasan tadi, dan untuk yang lain coba Mas Fahrul bisa menjelaskan hukum tajwid tadi apa saja di dalam surat Al-Bayyinah. Baik Pak, jadi saya akan menjelaskan pada ayat ke-8. Pada ayat ke-8 terdapat bacaan ain tidak. Terdapat hukum tajwid ikhfa karena terdapat hukum mati atau hukum taharokat sukun bertemu dengan huruf dal. Kemudian ada bacaan tajri. Terdapat hukum tajwid ikhfa karena terdapat tanwin bertemu dengan huruf ta. Untuk selanjutnya terdapat lafal anharu. Terdapat hukum tajwid idhar halqi karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya terdapat lafal liman khosyiyah. Pada lafal ini terdapat hukum tajwid idhar halqi karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ho. Mungkin itu pada ayat 8. Terima kasih. Baik Mas Farul, bagus sekali untuk penjelasan mengenai hukum tajwid dalam surat Al-Bayyinah. Untuk selanjutnya Mbak Desi bisa memberikan hasil kerja tadi mengenai hukum tajwid di dalam surat Al-Bayyinah. Silahkan. Ya, untuk yang ayat ke-1 dengan lafal fakina terdapat hukum tajwid ikhfa karena terdapat nun mati bertemu dengan fa. Kemudian ayat yang kedua rasulun minna tajwid idgham ibuna karena terdapat tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian ayat kedua suhufam mutahharah terdapat hukum tajwid idgham ibuna karena terdapat tanwin bertemu dengan huruf mim. Begitu Pak. Baik, bagus sekali ya untuk hasil kelompok tadi. Saya kira cukup bagus untuk pencarian mengenai hukum tajwid tadi. Kemudian Bapak akan menyimpulkan mengenai hukum tajwid di dalam surat Al-Bayyinah. Bahwasanya di dalam surat Al-Bayyinah ini sangat banyak sekali ya untuk hukum tajwid. Misal seperti sudah dijelaskan tadi mengenai hukum tajwid ikhfa, hukum tajwid idhar halqi dan lain sebagainya, gunnah dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak mohon untuk anak-anak bisa mempelajari lagi hukum tajwid surat Al-Bayyinah agar pemahaman mengenai hukum tajwid ini bisa lebih maksimal gitu. Nah, selanjutnya Bapak minta satu orang buat untuk menyimpulkan pemahaman dia mengenai hukum tajwid. Coba Mbak Osa bisa dijelaskan kesimpulan dari diskusi kelompok tadi mengenai hukum tajwid. Silakan Mbak Osa. Mungkin suaranya kurang jelas, tapi cukup untuk penjelasannya. Untuk Mbak Desi bisa menambahkan ya mengenai kesimpulan dari diskusi pada hari ini untuk pembelajaran kita, bisa disimpulkan mengenai hukum tajwid tadi. Mbak Desi, silahkan. Sedikit saja kesimpulannya mengenai hukum tajwid pada pembelajaran. Lain kalau bisa menyimpulkan mengenai misal ya kesimpulannya itu Bapak kasih tahu bahwasanya kesimpulannya itu bisa ada berapa hukum tajwid itu kesimpulannya kan tadi sudah dijelaskan ada 8 ya. Berarti teman-teman bisa belajar menyimpulkan bahwasanya ada di dalam surat Al-Bayyinah itu ada banyak sekali hukum tajwid itu kesimpulannya. Nah, sekian dari Bapak, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.